Selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Shalom. Dalam Lukas pasal 1 ayat 74-75, pada waktu Yohanes lahir, Roh Allah mengurapi bapaknya, yaitu Zakaria, sehingga Zakaria bernubuat sebagai berikut. Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya, kepada Tuhan tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan Tuhan seumur hidup kita. Saudara, dalam nubuat ini dijelaskan tentang misi, tujuan kelahiran Yohanes dan kemudian Tuhan Yesus. Membebaskan dari tangan musuh. Siapa musuh yang menindas kita? Bagi orang Yahudi waktu itu ditafsirkan tentunya kekaisaran Romawi yang menjajah mereka. Tapi ternyata kemudian Yohanes maupun Tuhan Yesus tidak melepaskan orang Yahudi dari penjajahan Romawi. Karena saudara, Yohanes mewartakan sebagai pendahulu dari Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus juga mewartakan bahwa yang dimaksud adalah kelepasan dari tangan musuh, yaitu musuh yang sejati, yaitu iblis yang menjajah kehidupan manusia. Iblis membelenggu, menakut-nakuti, membinasakan kehidupan kita. Itu sebabnya saudara-saudara, penyembah berhala itu beribadah dengan rasa takut, karena takut. Mereka beribadah karena takut. Kalau tidak beribadah nanti dikutuk. Ya, kalau tidak beribadah nanti mendapatkan malapetaka. Mereka beribadah sebagai upaya menyenangkan ilah-ilahnya, supaya ilah-ilahnya tidak marah. Saudara, kita dibebaskan dari musuh yang seperti itu. Dari musuh yang menindas kita, yaitu iblis. Yang kedua, beribadah tanpa rasa takut dalam kekudusan dan kebenaran. Yohanes Pembaptis sebagai pendahulu pembuka jalan bagi Sang Mesias, yaitu bagi Tuhan Yesus, memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat dan supaya orang bertobat agar menerima pengampunan dosa. Yohanes Pembaptis menyatakan, mewartakan tentang Allah yang mengampuni dosa, Allah yang menerima orang berdosa, bukan yang mengutuk orang berdosa. Dan kemudian Tuhan Yesus menyatakan dirinya juga mewartakan tentang pertobatan dan kerajaan Allah, tapi lebih lanjut dia bilang, pengampunan dosa ada di dalam Dia. Ya, berita tentang anugerah, kasih karunia, pengampunan dosa. Dan selanjutnya, Tuhan Yesus mengundang orang berdosa, orang yang lelah dan berbeban berat untuk datang kepadanya. Datang kepada Tuhan berarti beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kelegaan. Kelegaan berarti pengampunan, pemulihan kepada mereka. Sehingga orang-orang ini menjadi kudus dan benar seumur hidupnya. Saudara, kita yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam kasih karunia, dibayang-bayangi oleh kasih karunia, dilingkupi oleh kasih karunia, beribadah dalam kasih karunia, dan menerima pertolongan pada waktunya. Dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, beribadah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudara, kita bisa beribadah tanpa rasa takut, karena kita tidak menghadapi takhta penghukuman, tapi datang kepada takhta kasih karunia, untuk mendapatkan kasih karunia, untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Saudara, kalau datang beribadah, dari awal sampai akhir, fikirkan saudara berada di hadapan takhta kasih karunia, tanpa rasa takut. Dalam kekudusan dan kebenaran, karena kita diampuni dosa, ditebus di dalam Tuhan. Untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Kalau saudara datang dengan kesusahan, mulai dari pujian sampai firman, pasti ada sesuatu yang memberikan penghiburan kepada saudara. Masalah, pasti ada sesuatu dari pujian sampai firman yang diberitakan, yang memberikan petunjuk pada saudara, atau nasihat, atau teguran kalau perlu. Kalau perlu mujizat, pasti ada jaminan pertolongan Tuhan. Tinggal bagaimana kita menanggapi dan menindaklanjutinya. Sebab kita hidup dipayungi oleh kasih karunia Tuhan. Saudara, beberapa tahun yang lalu, orang Kristen ribut dengan kutuk. Tidak, saudara.
Orang Kristen di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak diancam dengan kutuk, tidak dibayang kutuk, tetapi diberi kasih karunia demi kasih karunia, diberi berkat demi berkat. Karena itu, saudara-saudara, jangan malas beribadah. Ya, jangan malas beribadah. Datang ibadah dengan gembira, bersyukur, dengan mengasihi Tuhan yang mengasihi kita. Bapa di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara. Amin.